Izin Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Peri Muharam, jabatan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang. Nah, Pak, ini saya mau menanyakan, hari ini kan sudah masuk musim penghujan. Nah, Betul. langkah apa sih yang sudah dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Karawang? Ya. Eh, Langkah yang telah kami laksanakan ya terkait eh, kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Karawang yang menghadapi eh, musim cuaca ekstrim hidrometeorologi di Kabupaten Karawang. Hal yang mendasari untuk kita melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah Kabupaten Karawang, melatar belakanginya menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional ya tanggal 10 Oktober 2022 perihal kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim dan dalam rangka menghadapi bencana hidrometeorologi, diantaranya banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung akibat cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Karawang. Kita sudah menggelar rapat menindaklanjuti rapat koordinasi lintas OPD teknis dengan unsur TNI Polri, juga dengan seluruh camat di wilayah Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama untuk menentukan sikap pemerintah Kabupaten Karawang dalam menghadapi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Karawang. Landasannya itu tadi berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan BNPB, terus press release Badan Meteorologi dan Geofisika tentang waspada potensi cuaca ekstrim masih berlanjut untuk sepekan ke depan dari tanggal 15 Oktober ya sampai dengan 21 Oktober 2022. Tindak lanjutnya mungkin setelah rapat koordinasi kita akan menggelar apel kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi bencana tersebut ya, di tahun 2022. Untuk apel kesiapsiagaan masih kita koordinasikan ya dengan pimpinan kapan pelaksanaannya, karena menurut info dan infografis bencana di wilayah Kabupaten Karawang, lihat kejadian dari bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2022, infografis bencana total kejadian ada 246 kejadian bencana, yang diantaranya bencana banjir 19 kejadian, bencana puting beliung angin kencang ya 71 kejadian, tanah longsor ada 19 kejadian, dan kebakaran 133 kejadian, dan banjir rob yang terjadi di wilayah laut pesisir Karawang di kemarin itu di Pakis Jaya dan Cemara Jaya ya, ada 4 kejadian banjir rob gitu. Terus hal-hal yang sudah kita persiapkan di samping kita sudah melakukan rapat koordinasi tentunya terkait kesiapan peralatan bencana juga sudah kita maksimalkan. Kita ada menginventarisir peralatan ya yang kita punya di BPBD, seperti halnya perahu karet kita ada 15 unit ya, yang jenis perahu LCR yang bermesin tempel ya. Terus kita ada perahu lipat ya 20 perahu yang kapasitas 6 orang dengan kapasitas 8 orang. Itu bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana 20 unit perahu lipat. Kita terus ada tenda
tenda pengungsi, ada mulai dari tenda pengungsi, tenda posko, tenda peleton, tenda regu, dan tenda keluarga. Semuanya yang siap itu ada 14 unit semuanya. Terus kita ada mesin motor tempel, ada 7 unit yang berkapasitas 40 PK dan 10 PK. Kita ada mesin pompa air ya. Kita ada 7 unit, punya genset juga kita. Terus ada kendaraan roda 4 operasional, ada 5 unit, dan KR2 kendaraan motor ada 2 unit. Di samping kita berkoordinasi dengan unsur TNI Polri maupun dinas instansi terkait atau para camat di wilayah Kabupaten Karawang, kita juga akan mengkoordinasikan, akan menggelar rapat nanti, rapat koordinasi dengan para komunitas relawan yang ada di Kabupaten Karawang, yang sudah kita data jumlahnya ada 57 jumlah komunitas relawan ya yang tersebar di Kabupaten Karawang. Upaya yang telah dilakukan selama ini, kita sudah mensosialisasikan atau mengkomunikasikan terkait informasi, terus melakukan edukasi tentang pengurangan risiko bencana ke depan. Terus kita udah cek persiapan sarana dan prasarana itu tadi yang saya sebutkan tadi, diantaranya sarana prasarana tersebut ya. Terus melakukan sosialisasi terkait peringatan dan pencegahan dini melalui media sosial FBG. Terus melakukan asesmen dan pemantauan ke lokasi rawan bencana. Terus melakukan pemantauan tinggi muka air bekerja sama dengan pihak BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Cibeet, Jatiluhur juga ya gitu. Terus terakhir mempersiapkan call center sebagai langkah awal kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jadi upayanya kita ada call center, ada pusdako, kita melaksanakan piket siaga bencana 24 jam. Para satuan tugas, para satgas penanggulangan bencana, kita ada 40 satgas penanggulangan bencana yang kita sebar di 30 wilayah kecamatan ya. Tentunya mereka kita piketkan 24 jam bergantian ya, tiap hari gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Ini Pak, izin satu pertanyaan lagi Pak. Nah, terkait banjir, puting beliung sama longsor, biasanya itu titiknya di mana aja Pak? Kalau untuk banjir biasanya kita merujuk ke kejadian 2021 ya. Hampir terjadi kalau banjir di 19 kecamatan kejadian kemarin. Kalau puting beliung merata hampir di 30 kecamatan ada. Kalau puting beliung angin kencang, angin kencang, rumah roboh seperti itu mungkin dampaknya hampir merata di 30 kecamatan. Tapi untuk kejadian di 2022 dari bulan Januari hingga Oktober terjadi banjir kemarin ya di dusun 2 RT di dusun Pengasinan Desa Karangligar itu akibat daripada curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor ya, di wilayah Bogor, Cianjur, hingga mungkin mempengaruhi TMA Cigentit Cipamingkis ke Cibeet, hingga masuk ke wilayah ini Darawolong ya, ada sodetan Cidarawolong masuk ke Pengasinan kemarin. Jadi sempat satu hari dusun Pengasinan 2 RT sempat terendam kemarin air.
kurang lebih kedalaman 30 hingga 50 cm, tapi sehari kemudian langsung surut. Dan kita sudah melakukan asesmen, ini memberikan distribusi bantuan logistik ke warga terdampak di Dusun Pengasinan Karanglegar. Terus kejadian di 2000 sebelumnya ada kejadian akibat daripada curah hujan tinggi di wilayah Bogor tersebut, mengakibatkan aliran di Cibeet tadi yang saya katakan tinggi, ada sedikit longsoran ya, bukan longsoran ya, itu akibat air tinggi gitu, air curahan daripada hujan tinggi kemarin. Pangkalan dan Tegawaru pun hujan, jadi ada limpasan air besar yang melimpas ke Sungai Cigentis. Dampaknya ada di Parakan Badak ya, kalau ini yang jalur ke Denlanhat yang itu ada retakan jalan 16, kurang lebih hasil daripada kita ke lapangan itu asesmen, yang amblasnya itu kurang lebih panjangnya 30 meter, lebarnya kurang lebih 2 meter, dan amblasnya kedalamannya 1 meter. Ya, begitu. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama.